Mungkinkah ada tikus yang masuk? Sial, kalau sampai menggigit sesuatu, aku akan dipukuli lagi. Ini adalah cincin leluhur keluarga Guku. Simpanlah dengan baik. Aku akan segera kembali untuk menjemputmu. Bajingan itu baru saja merenggut kesucianku. Tapi pada siapa aku harus mengadu? Ini ditinggalkan oleh pria itu tadi malam. Orang hina. Kurasa kau sudah bosan hidup. Kau bahkan berani bersembunyi dan tidur tadi malam. Sama seperti ibumu tersayang. Sangat rakus. Sangat malas. Baiklah ibu. Jika kau merusaknya, bagaimana dia akan bekerja sebagai pelayan? Dongqihan saudara tiri Tongya. Apa? Bekerja sebagai pelayan. Apa yang kau ributkan? Kau dilahirkan untuk menjadi pelayan. Membiarkanmu menjadi pelayan sudah merupakan pujian. Aku tidak akan pergi. Aku akan segera lulus kuliah. Aku bisa mencari pekerjaan. Berapa banyak uang yang bisa kau hasilkan dengan gelar sarjana? Jujurlah, dan pergilah menjadi pelayan. Aku sudah memberitahu agensi. Gajimu akan langsung disetorkan ke kartuku. Kakak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Kau enak tidak berguna, makan dan minum gratis di rumah setiap hari. Dan kami masih harus membayar untuk biaya pengobatan ibumu. Jika kau tidak pergi, aku akan memutus obat ibumu. Begitu ibumu tersayang mati, aku akan pergi ke makamnya dan memberitahunya bahwa itu karena anak perempuannya sendiri tidak pergi bekerja untuk mencari uang. Jadi, dia mati dalam penderitaan. Hentikan. Aku akan pergi menjadi pelayan. Tapi kau harus mengirim obat untuk ibuku tepat waktu. Cepat pergi nenek tua. Mobil agensi sudah ada di sini sejak tadi. Xiao Ronghua. Kalau saja kau tidak menyebarkan fitnah saat itu tentang perselingkuhan ibuku, orang tuaku tidak akan bercerai. Ibuku tidak akan mengalami kecelakaan di pabrik. Sekarang kau menggunakan ibuku untuk mengancamku. Saat aku punya cukup uang, aku pasti akan membawa ibuku pergi dari neraka ini dan membuatmu membayar harganya. Tuan muda, Chen Feng asisten khusus Gu Yuchen. apakah Nyonya muda benar-benar tinggal di sini? Ya, dia mengenakan cincin leluhur keluarga Gu. Hentikan mobilnya. Ibu, dari mana cincin ini berasal? Kelihatannya sangat mahal. Bagaimana bisa ada di sana? Ini seharusnya tempatnya.
Sepertinya itu milik Tong Yao. Apa maksudmu mahal? Kau bisa tahu itu palsu hanya dengan melihatnya. Itu pasti pacar bodohnya yang tidak berguna, yang membelikannya untuknya. Melihat ini, kelihatannya tidak palsu. Nyonya muda. Siapa kau? Apa yang baru saja kau panggil aku? Nyonya muda. Ya, Nyonya muda. Cincin di tangan Anda, persis milik kami dari keluarga Gu. Cincin leluhur. Tuan muda kami berkata, orang yang memegang cincin ini adalah Nyonya muda dari keluarga Gu. Keluarga Gu. Lalu siapa tuan mudamu? Direktur Gu Group. Gu Yuchen. Gu Group. Maksudmu yang itu, yang memiliki aset triliunan. Keluarga Gu keluarga terkaya di Xiacheng selama 1 abad. Gu Yuchen. Direktur Gu Group. Pria yang ingin dinikahi semua wanita, bujangan berlian. Dia ingin menikahiku. The film was translated and narrated by M. Media. Aku datang untuk memenuhi janji. Kau. Siapa namamu? Keluargaku. Halo. Namaku Tong Yao. Aku pelayan baru. Aku akan membawa Zihan terlebih dahulu kembali ke keluargaku. Dalam beberapa hari, aku akan datang untuk melamar. Baiklah. Kalau begitu hati-hati di jalan. Ayo pergi. Tong Yao, apa yang masih kau lakukan? Nyonya muda sudah ada di depan pintu. Cepat keluar untuk menyambutnya. Bibis yang pengurus rumah tangga keluargaku. Berdiri di sana. Tuan muda, Nyonya muda. Halo Tuan muda dan Nyonya muda. Halo Tuan muda dan Nyonya muda. Kau dengar tuan rumah ini? Adalah Gu Yuchen, orang terkaya di Xiacheng. Aku penasaran seperti apa wataknya. Dan Nyonya muda itu. Bibi Sang bilang, identitasnya sangat misterius. Orang seperti apa dia? Kau, pergi sajikan teh untuk tuan muda dan Nyonya muda. Ya. Zihan. Mulai sekarang, kau adalah nyonya rumah ini. Anggap saja rumah sendiri. Aku tidak menyangka Tong Yao benar-benar berhubungan dengan Gu Yuchen. Tapi sayang sekali. Sekarang, kekayaan luar biasa ini sudah menjadi milikku. Tuan muda, Nyonya muda, silakan minum tehnya. Kau, Apakah kalian berdua saling mengenal? tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku tahu? Seorang pelayan dari keluarga Gu. Tuan muda, ini pelayan yang baru saja tiba. Baru saja tiba. Kenapa aku terus merasa bahwa aku pernah melihatnya di suatu tempat? Siapa namamu? Nama saya Tong. Siapa namamu? Aku, Yuchen. Kepalaku sakit sekali. Mungkin aku masuk angin kemarin. Aku merasa tidak enak badan. Aku merasa mual. Panggil dokter. Ya. Apa kau baik-baik saja? Tong Zihan sejak kapan? Dengan Presiden Gu Group.
Bagaimana mungkin aku tidak tahu sama sekali? Dan suaranya, kenapa terdengar begitu familiar? Rasanya seperti pernah mendengarnya di suatu tempat. Tong Yao seperti ini. Mungkinkah dia mengingat sesuatu? Kau. Kemari. Tuan muda, apa perintah Anda? Nyonya muda sedang beristirahat. Pastikan seseorang merawatnya dengan baik. Ya. Jadi dia tidak memanggilku. Tapi kenapa aku merasa suaranya Film was sangat familiar? translated and narrated Rasanya by M seperti Media. mustahil. Tuan muda Guo adalah orang pilihan surga. Bagaimana mungkin dia adalah bajingan itu? Minghe. Hei, Minghi. Suamiku. Lebih keras. Penyihir kecil. Bagaimana tadi? Ini, Liu Minghe mantan pacar Tong Yao. bagaimana kau bisa datang? Jika aku tidak datang, bagaimana aku tahu kau memberiku hadiah sebesar ini, topi hijau? Xiao Yao, kau pergi duluan. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Apa yang perlu dijelaskan? Kau berselingkuh dan mencari wanita simpanan. Bukankah sudah jelas? Tong Yao, bisakah kau tidak bersikap seperti wanita jalan? Kau tidak bisa menahan hatiku. Bukankah itu semua salahmu? Kita sudah bersama selama 3 tahun. Apakah kau menjadi lebih menarik? Apakah kau menjadi lebih kaya? Bisakah kau merenungkan masalahmu sendiri? Kau bajingan, tidak tahu malu. Keluar. Dari mana wanita gila ini berasal? Jojo ini pacar baru Liu Minghe. Beraninya kau memukul pacarku. Ayahku adalah manajer Gu Group. Apa kau percaya? Dia bisa menyuruh orang untuk menangkapmu. Gu Group. Sekarang kau takutkan. Aku gadis kaya dari kota. Kau hanyalah gadis kampung. Bagaimana mungkin kau layak bersaing denganku untuk mendapatkan seorang pria? Ambil uangnya dan enyahlah dari sini. Jangan khawatir. Aku tidak akan merebutnya darimu. Sampah seperti ini. Bajingan sepertinya. Aku berharap kau dan dia terkunci bersama selamanya. Tuan muda. Perasaan ini begitu familiar. Maafkan saya Tuan muda. Apa namamu? Tuan muda. Namaku Wang Yao. Wang Yao. Nama belakangnya bukan Tong. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Tuan muda. Aku harus mengejar bus. Selamat tinggal. Tapi kenapa aku selalu merasa bahwa dia lebih mirip gadis dari malam itu daripada Tong Xihan? Xihan. Tentang malam kemarin, apakah kau benar-benar tidak menyalahkanku? Mengapa Gu Yuchen tiba-tiba menanyakan itu? Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Aku. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Lagi pula, bukan berarti kau sengaja melakukannya. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Tapi, aku masih merasa tidak enak soal itu.
cincin ini. Bukankah aku yang memberikannya padamu untuk dipakai di jari tengahmu? Aku. Sudah berakhir, aku tidak bisa memakainya. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya muda, ini waktunya minum obat. Tunggu sebentar. Yu Chen, apa yang kau lakukan? Tadi malam. Di mana kau berada? Bukankah ini cincin yang dipasangkan orang itu padaku? Jadi, orang yang mempermalukanku. Benar-benar tuan muda Gu. Bicara. Di mana tepatnya kau tadi malam? Apa yang dia ingin aku katakan? Mengatakan bahwa aku memang dipermalukan olehnya. Yu Chen, ada apa denganmu? Aku jelas bersamamu malam itu, bersama-sama. Bagaimana bisa kau bertanya pada gadis lain? Diam. Orang yang bersamaku. Benarkah itu kau? Lalu bagaimana kau menjelaskan cincin ini? Aku sendiri yang memasangkannya di jari tengah gadis itu. Tapi jari tengahmu bahkan tidak muat memakainya. Dengarkan penjelasanku. Kau harus tahu. Apa yang terjadi pada mereka yang berbohong padaku akan menjadi hasil akhirnya. Tadi malam, aku sedang tidur di kamarku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Singkatnya, cincin ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Benarkah? Tentu saja itu benar. Hal kotor seperti itu. Aku lebih suka itu tidak pernah terjadi. Yu Chen, cincin ini awalnya memang untuk dipakai di jari tengahku. Hanya saja, aku sedang datang bulan hari ini. Dan wajahku sedikit bengkak. Mungkinkah bahwa intuisiku benar-benar salah? Dan aku salah menuduh Tong Zihan. Tidak ada orang yang tidak peduli dengan reputasinya sendiri. Jadi maksudmu? Zihan, aku minta maaf. Aku salah paham padamu. Aku akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Aku tidak akan meragukanmu lagi. Tong Yao dan Gu Yu Chen, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Aku harus mencari tahu. Nyonya muda ingin kau melayaninya, cepat naik ke atas. Bibi Xiang, tidak bisakah kau meminta orang lain untuk melayaninya? Aku baru saja sampai. Dan aku takut tidak bisa melayaninya dengan baik. Kau baru di sini. Dan kau sudah berani memilih-milih pekerjaan denganku. Aku takut dia berpikir bahwa Tuan Muda bilang dia terlihat familiar kemarin. Dan berpikir dia diperlakukan secara spesial oleh Tuan Muda. Aku benar-benar tidak tahu. Menurutmu apa pangkatku? Wanita-wanita penggali emas yang ingin naik kelas ini. Selama beberapa tahun aku di keluargaku, aku sudah melihat bukan 100, tapi 80. Benar-benar up bagi wanita. Bisakah kau berhenti menyebarkan fitnah? Siapa yang kau sebut penyebar rumor? Lihat bagaimana perilakumu kemarin. Matamu terpaku pada Tuan Muda. Itu benar-benar menjijikkan. Suara apa itu? Apa yang terjadi? Tuan Muda baik-baik saja. Hanya pelayan baru ini. Dia ceroboh dalam pekerjaannya. Jadi kami hanya mengatakan beberapa patah kata padanya. Ya Tuan Muda, dia tidak hanya tidak mematuhi Bibi Xiang dalam manajemen, dia bahkan membantah Bibi Xiang. Itu benar-benar keterlaluan. Aku tidak melakukannya.
Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku hanya... Apanya yang keterlaluan? Tong Yao, apa kau bilang aku salah menuduhmu? Apa? Tong Yao, The film was Nama belakangmu, translated Tong. and narrated by bukankah kau Media. bilang? Namamu Wang Yao. Namaku benar-benar Wang Yao. Mungkin agensi melakukan kesalahan. Membuat kesalahan. Manajemen staf keluarga Gu masih bisa membuat kesalahan seperti itu. Yu Chen, bukankah kau harus pergi ke perusahaan untuk rapat? Kenapa kau masih di sini? Urusan pekerjaan itu penting. Masalah rumah tangga kecil seperti ini, serahkan saja padaku untuk menanganinya. Baiklah, kau adalah nyonya keluarga Gu. Masalah yang menyangkut para pelayan memang seharusnya diserahkan kepadamu. Setiap kali, Tong Xihan menunjukkan senyum itu, dia selalu mencoba menghancurkanku sepenuhnya. Apa yang dia rencanakan kali ini? Tuangkan teh untukku. Di depan semua orang, aku harus menjaga reputasi Xihan. Tapi identitas asli gadis itu, bagaimanapun juga, aku harus mencari tahu. Asisten Chen, pergi selidiki pelayan baru itu. Apakah nama belakangnya Wang atau Tong? Ya, Kenapa kau tidak berguna sekali? Bahkan tugas kecil seperti menyajikan teh. Kau tidak bisa melakukannya. Bibi Zhang. Cangkir teh yang dia pecahkan ini. Berapa harganya? Set teh ini dikustomisasi secara khusus oleh tuan muda dari pengrajin terkenal. Hanya satu cangkir teh ini, harganya lebih dari 8.000 yuan. Hanya 8.000 lebih. Bibi Zhang, apakah kau mungkin salah ingat? Aku tadi bingung. Nyonya muda, seluruh set teh ini akan rusak jika satu cangkir saja hilang. Oleh karena itu, satu cangkir ini harus bernilai 100.000 yuan. Sesuai aturan keluarga Gu kami, kau harus mengganti nilai penuhnya. Apa? 100.000. Mengganti nilai penuhnya. Tong Xihan benar-benar berniat untuk menghancurkanku sepenuhnya. Karena itu masalahnya, kenapa aku tidak langsung menemui Gu Yuchen dan mengatakan yang sebenarnya. 100.000 yuan. Membuat orang miskin sepertinya membayarnya. Bukankah itu sama saja dengan merenggut nyawanya? Bagaimana kalau begini? Lupakan soal ganti rugi. Tapi hukumannya tidak boleh dikurangi. Hari ini, kau akan berlutut dan melayaniku. Kemanapun aku pergi, kau berlutut untuk Tong! Nyonya muda, bukankah kau akan sedikit berlebihan dengan ini? Aku bertindak terlalu jauh? Benarkah? Kalau begitu, kau bisa mengganti 100.000 yuan itu. Aku penasaran setelah uang ini dibayarkan. Apakah kau punya uang lain? Untuk membeli obat atau apapun. Tong Xihan menggunakan obat ibu untuk mengancamku. Aku juga tidak yakin jika setelah mengatakan yang sebenarnya, Gu Yuchen akan mempercayaiku. Demi ibu, aku hanya bisa bertahan. Merangkaklah ke sini untukku. Seperti anjing. Belas tahun yang lalu.
Ibu makan daging. Xiao Yao makan. Ibu tidak suka makan daging. Ibu makan daging. Bocah, kau berani mencuri daging. Kau memberontak. Aku memberikannya daging itu. Jangan pukul dia. The film Kau was pikir jika kau translated memberikannya and padanya, narrated aku akan by mengampunimu. Media. Saat aku kecil ibu selalu melindungiku. Sekarang, giliranku untuk melakukan segalanya demi melindungi ibu. Tidak peduli. Apapun. Aku harus bertahan. Tidak boleh membiarkan ibu. Tidak punya obat untuk diminum. Nyonya muda ini tidak akan memukuli Tong Yao sampai matikan. Aku harus memberitahu Tuan Muda. Presiden Gu saya baru saja memeriksa. Pelayan baru itu memang bernama Wang Yao. Agensi salah mencatat namanya. Baik. Mengerti. Sepertinya dia benar-benar bukan orang itu. Tuan Muda Tong Yao itu. Namanya Wang Yao. Ya. Wang Yao itu. Dia memecahkan seteh. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku sudah bilang bahwa urusan rumah tangga adalah tanggung jawab Nyonya Muda. Jangan ganggu aku dengan hal seperti ini di masa depan. Sikap Tuan Muda sudah sangat jelas. Kalau begitu jangan salahkan aku karena menjadikanmu sebagai jaminan kesetiaan. Berlututlah dengan benar dan jadilah anjing penurut untukku. Nyonya Muda, lihat keadaannya sekarang. Aku takut dia tidak akan bisa melayani Anda dengan baik. Aku punya ide. Bagus. Ayo lakukan itu. Bibi Zhang, idemu sangat bagus. Dengan kau sebagai pengurus rumah tangga, aku merasa sangat tenang. Nyonya Muda, mohon tenang. Mulai sekarang di dalam hatiku, Anda sama seperti Tuan Muda. Ayo kita lihat. Bagaimana keadaannya? Benda tidak berguna, kau bahkan tidak bisa membersihkan toilet dengan benar. Ini? Jika setelah dilap masih belum bersih, jilat dengan lidahmu. Bagaimana dengan itu? Apakah toiletnya bersih? Aku dengar ada standar luar negeri. Toilet yang bersih. Air di dalamnya bisa diminum. Kenapa kau tidak mencicipinya? Biar kulihat. Apa? Nyonya Muda ingin kau meminum air toilet, tidak dengar. Tong Zihan, jangan keterlaluan. Beraninya kau memanggil Nyonya Muda dengan namanya. Apa kau mencari mati? Kalian berdua tahan dia. Hari ini Nyonya Muda ingin melihatnya meminum air toilet. Dia harus meminumnya. Itu Tuan Muda dia kembali. Jika kita keluar sekarang, kita pasti akan berpapasan dengan Tuan Muda. Terlihat seperti ini. Apa yang membuatmu panik? Aku punya caraku sendiri. Yo-chan, kau sudah kembali. Kau sibuk sepanjang hari, kau pasti lelah. Aku sudah menyuruh mereka menyiapkan air mandimu. Apakah kau ingin pergi? Mandi dan bersantai dulu.
The film was translated Kau and selalu begitu narrated perhatian. by M Media. Orang tercela. Pertunjukannya akan segera dimulai. Sihan. Kau begitu antusias sekarang. Sangat berbeda dari malam itu. Aku bahkan tidak mengenalmu hari itu. Tapi sekarang berbeda. Yuchen, aku sangat mencintaimu. Apakah kau mencintaiku? Sayang. Tentu saja aku mencintaimu. Yang satu rakus akan uang, yang satu lagi penuh nafsu. Cinta yang keluar dari mulut mereka. Menjijikan. Mungkinkah bahwa aku benar-benar harus berada di sini, terpaksa mendengarkan mereka bermesraan? Tong Zihan. Bagaimana bisa dia begitu tidak tahu malu? Sihan. Pergilah mengganti parfum yang asli. Aku masih menyukai aroma dari malam itu. Bersih dan unik. Tapi yang ini membuatku sangat tidak nyaman. Kau tidak menyukainya? Kalau begitu aku akan mencucinya. Dia akan mengetahui tentangku. Baik, aku tahu. Perusahaan memiliki beberapa dokumen mendesak yang harus aku tangani. Aku akan pergi tidur di ruang kerja. Beristirahatlah lebih awal. Orang tercela. Parfum murahanmu. Apakah layak dibandingkan dengan parfum merek besarku? Gu Yuchen benar-benar tidak tahu barang bagus. Parfum apa yang kau pakai, serahkan. Dari mana aku mendapatkan uang untuk membeli parfum? Itu benar. Pergi dari sini. Melihat wajahmu, aku hanya merasa jijik. Aroma yang disebutkan Gu Yuchen. Pasti itu, kantung wewangian yang diajarkan ibu untuk kubuat. Aku tidak akan membiarkan Tong Zihan mengambil kantung wewangianku dan tidur dengan Gu Yuchen. Tong Yao, malam ini, pergi ke dapur dan ambil giliran malam. Ini sudah sangat larut. Para pelayan seharusnya sudah tidur semua. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi memeriksa dapur. Kenapa kau tidur di sini? Bibi Xiang bilang itu aturan keluarga Gu, bahwa seseorang harus berada di sini pada malam hari, bertugas di dapur. Omong kosong, aturan macam apa itu? Tidakkah kau tahu? Apa kau pikir aku tuan tanah dari zaman dulu? Aroma ini. Yuchen. Apa yang kau lakukan? Sihan, jangan salah paham. Aku hanya melihat dia kesulitan bergerak. Jadi aku membantunya. Yuchen, aku tidak curiga. Kau hanya... Aku hanya khawatir. Beberapa orang mungkin punya motif tersembunyi. Lagi pula kau adalah pria yang diinginkan oleh setiap wanita di dunia The film untuk was dinikahi. translated Direktur Gu and Group. narrated by Aku M benar-benar Media. merasa tidak aman. Jangan khawatir. Di mataku, tidak ada wanita yang bisa dibandingkan denganmu. Yuchen. Kalau begitu bisakah kau menyetujui satu permintaan kecilku? Anggap saja itu memberiku rasa aman.
Permintaan apa katakan padaku? Aku ingin memecatnya. Memecatku? Maka Xiao Ronghua pasti akan datang mencari masalah lagi. Jika dia menolak membelikan obat untuk ibu, itu akan sangat mengerikan. Kau adalah nyonya rumah ini. Kau punya keputusan akhir untuk masalah sekecil itu. Tuan muda. Tolong jangan pecat saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Wang Yao. Sejak kau masuk ke keluargaku kau berulang kali membuat kesalahan. Terlebih lagi siang tadi kau memecahkan set teh seharga 100.000. Membiarkan orang sepertimu tetap berada di kediamanku akan membuatku sebagai nyonya muda di rumah ini terlihat tidak berguna bukan? Tong Zihan bertekad untuk menghancurkanku. Aku hanya bisa memohon pada Gu Yuchen agar memiliki sedikit kesempatan. Tuan muda saya mohon. Ibu saya masih membutuhkan saya untuk membeli obat. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tuan muda selama saya bisa tetap bekerja. Saya bersedia melakukan pekerjaan apapun. Sekte itu. Saya juga akan mencari cara untuk menggantinya. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi. Yu Chen, Zihan. Dia sedang dalam kesulitan besar sekarang. Kita tidak boleh memutus jalan hidupnya. jadi Gu Yuchen. Ternyata cukup baik. Berhenti di situ. Mulai sekarang kau bertanggung jawab membersihkan taman dan halaman depan. Jangan tinggal di dalam rumah. Lihat betapa menggoda dirimu. Benar-benar mencoba merayu tuan muda. Melihatmu saja sudah menjijikkan. Di tengah malam, benar-benar berbaring di dapur untuk merayu tuan muda. Itu sangat lucu. Bahkan tidak melihat sampah macam apa dirinya. Bisakah dia dibandingkan dengan nyonya muda? Bahkan dengan satu jari pun, aku juga dengar bahwa dia tertangkap basah oleh nyonya muda. Jika aku jati dia, aku sudah lama menggantung diri dengan tali. Menjalani hidup seperti ini, kapan ini akan berakhir? Ibu, cepatlah sembuh. Halo. Kondisi ibu memburuk. Aku akan segera kembali. Tong Yao. Begitu kau pergi jangan pernah berpikir untuk kembali lagi. Nenek Bu, terima kasih banyak hari ini. Kita semua tetangga. Sama-sama, pergilah dengan cepat dan urus mamamu. Aku pergi. Xiao Yao. Bagaimana kabar ibumu? Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah aku datang untuk menemui Tante dan untuk meminta maaf padamu? Apa yang terjadi hari itu memang kesalahanku. Pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu. Xiao Yao. Ternyata aku hanya dibutakan oleh keserakahan. Bukankah aku sudah menyadari kesalahanku? Dan aku bahkan membelikan Tante sebuah hadiah. Harganya beberapa ratus yuan. Siapa peduli? Bukankah ini semua barang yang kau dapatkan dari menjadi wanita simpanan, Xiao Yao? Jangan kasar. Tante Wang, aku datang untuk menemuimu. Tante. Ibu baru saja bangun. Tolong jangan ganggu dia, Xiao Yao. Ming. Xiao Yao hanya cemas karena The penyakitku. film was Itulah sebabnya translated dia bersikap and seperti ini. narrated by M Media. Jangan salahkan dia. Tidak apa-apa Tante. Mengapa aku harus menyalahkan Xiao Yao? Lagi pula kita memiliki hubungan yang sangat baik. Dan aku sudah berencana untuk melamar Xiao Yao. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Direktur gue, sekelompok preman dari waktu itu. Saya sudah menangkap mereka. Kami memiliki petunjuk penting. Dan pada dasarnya bisa memastikan siapa yang berada di balik percobaan pembunuhan Anda. Xiao Yao. Pergi dari sini. Xiao Yao. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiao Yao jangan terlalu gelisah. Aku tulus kembali untuk mencarimu.
Lagi pula kau dan aku pernah bersama selama 3 tahun. Setelah itu, siapa yang menginginkanmu barang bekas ini kan? Kau bicara omong kosong. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Cukup. Berhenti berpura-pura suci dan polos. Mengesampingkan segalanya. Di mana kau pada malam tanggal 18 bulan lalu? Di mana kau berada? Aku meneleponmu sepanjang malam. Dan kau sama sekali tidak ada di rumah. Malam tanggal 18. Bukankah itu hari saat aku oleh Gu Yuchen? Xiaoyao, tidak ada di antara kita yang bersih. Mengapa kita tidak membiarkan hal-hal ini dianggap selesai saja? Mari kita jalani hidup yang baik bersama-sama. Siapa kau? Tuan Muda Gu. Di mana kau berada pada malam tanggal 18 bulan lalu? Di mana kau berada? Malam itu aku memang tidur di kamarku. Tidur. Apa kau sedang tidur? Kau tahu betul di dalam hatimu. Dan kau? Aku sedang bicara dengan pacarku. Itu bukan urusanmu. Seret dia ke bawah dan biarkan dia tahu dengan siapa dia berbicara. Lepaskan aku. Pada malam tanggal 18. Di mana tepatnya kau? Katakan padaku. Aku sedang merawat ibu. Dia sedang sakit. Jika Tuan Muda Gu tidak percaya padaku, bagaimana kalau memverifikasinya sendiri? Lalu kenapa kau berbohong padaku pada awalnya? Aku tidak mau untuk mendapatkan simpati. Apakah itu tidak diperbolehkan? Hari itu, jika bukan karena Nyonya Muda yang bersikeras memecatku, aku tidak akan mengatakan itu. Aku minta maaf. Halo. Situasi Tong Ziha telah berubah. Apa langkah selanjutnya? Berhentikan mobilnya. Rumah Wang Yao dan rumah Xihan sangat dekat. Itu kau. Kedua keluarga mereka tinggal begitu dekat. Bagaimana mungkin mereka tidak saling mengenal? Di mana kau berada terakhir kali menyelidiki situasi Wang Yao? Saya menyelidiki di sebuah agensi yang mengkhususkan diri dalam menyediakan asisten rumah tangga untuk keluarga Gu. Selidiki Wang Yao lagi. Kali ini pergi ke desa untuk investigasi langsung. Itu adalah direktur gue. Pada tubuh Wang Yao, sepertinya ada sebuah misteri, dan setiap kali aku berhubungan dengannya, aku memiliki rasa familiar yang aneh. Aku harus mencari tahu identitasnya, miliknya. Bodoh. Bagaimana bisa kau memancing amarah Gu Yuchen? Aku juga tidak menduganya. Direktur Gu Group benar-benar muncul di sana. Zihan, apa langkah selanjutnya? Ong Yao dia sekarang bersikeras menolak untuk memaafkanku. Dia tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu paksa saja dia. Wang Yao kemasi barang-barangmu. Pindah ke ruang alat malam ini. Untuk menjaga gerbang. Pindah ke ruang alat. Tapi aku seorang gadis. Tinggal di luar sendirian. Kau awalnya bertanggung jawab untuk membersihkan halaman. Jika kau tidak tinggal di sana, di mana kau akan tinggal? Lagi pula, keamanan keluarga Gu kami berkelas dunia. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Apa yang kau khawatirkan? Bibi Xiang, berhenti bicara omong kosong dan cepat bergerak. Tuan Muda, Yuchen.
Kau sudah kembali. Hari ini aku secara khusus meminta Bibi Zhang untuk membuatkanmu sup yang paling kau sukai. Maukah kau mencobanya? Ya, Ini sup untuk tambahan makan malam ini. Cepat minum. Minum dengan cepat. Aku masih harus mengambil mangkuknya. Aku harus mengembalikannya. Aneh. Kenapa aku tiba-tiba merasa begitu mual? Aku sangat lelah. Aku belum pernah merasa selelah ini sebelumnya. Dia ada di sana sudah tertidur. apa nama belakangnya Tom? Nama belakang ibunya adalah Wan. Dia menggunakan nama belakang ayahnya, bermarga Tong, bernama Tong Yao. Dia benar-benar membohongiku. Tentang cincin itu, apakah dia juga membohongiku tentang hal itu? Apa kau memeriksa hal lain? Saya juga bertanya kembali pada agensi. Mereka bilang mereka tidak mendaftarkan kartu identitasnya. Tong Yao mengaku sebagai Wang Yao lagi. Itulah mengapa kesalahan itu terjadi. Selama 3 tahun terakhir, dia tidak pernah membiarkanku menyentuhnya. Hari ini kau harus dengan patuh berada di atasku dan melayaniku. Siapa? Ini aku sayang. Jangan berteriak, patuhlah. Apa dia sendirian? Pindah ke ruang peralatan. Yu Chen, kenapa kau ada di sini? Kau datang di saat yang tepat. Aku bertanya padamu, apakah kau benar-benar mengenal Tong Yao atau tidak? Sayang, kita akan menikah dulu baru mendaftarkan pernikahan. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu, jangan khawatir. Tong Yao. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Segera tangkap dia, dan kirim dia ke kantor polisi. Selidiki kediaman Gu secara menyeluruh. Lihat siapa yang membawanya. Masuk ke dalam untukku. The film was Xiao Yao translated memintaku untuk and datang. narrated by Direktur M Gu, aku Media. tidak bersalah. Anda tidak bisa mengirimku ke kantor polisi. Dia berbohong? Aku tidak berbohong. Benar-benar Xiao Yao yang memintaku untuk datang. Aku bahkan punya tanda yang dia berikan padaku. Liontin Giok Ibu. Liontin Giok Ibu, bagaimana bisa ada di sini? Xiao Yao, bukankah tadi sore kau berjanji padaku dan memberikan ini saat kita berbaikan? Aku tunanganmu. Kau tidak bisa mendorongku ke dalam lubang api. Kau bicara omong kosong, aku sama sekali tidak melakukannya. Aku baru ingat, tadi malam, saat aku mengantarkan sup untuknya, aku samar-samar melihatnya bersama seorang pria, berpelukan dan bermesraan. Tapi hari sudah gelap, jadi aku tidak melihat dengan jelas. Cukup. Segera periksa rekaman pengawasan. Direktur Gu, saya memeriksa rekaman pengawasan, tapi sistem pengawasan itu dimatikan pada suatu waktu. Pengawasan dimatikan. Tuan muda pasti dia yang melakukannya. Itu dilakukan agar dia bisa bertemu dengan pria tidak tahu malu ini. Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya.
Aku percaya padamu. Yu Chen, bagaimana bisa kau mempercayainya? Dia. Bagaimana dengan dia? Dia adalah saudara tiri dari pihak ayahmu. Sekarang aku hanya ingin mendengar kebenaran darimu. Di mana tepatnya kau berada malam itu? Liontin Gyokku. Liu Ming berikan Liontin Gyok itu padaku. Memberikannya padamu. Berhentilah bermimpi. Apa kau masih menginginkan Liontin Giok itu? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik tentang ibumu. Dia sudah dibawa ke keluarga Ton oleh Zhao Ronghua. Apa? Di mana dia? Dia sudah pergi. Aku minta maaf. Pacarku memang dibiarkan masuk olehku. Kami awalnya. Aku ingin putus dengannya. Akibatnya kami bertengkar. Lalu aku berteriak minta tolong. Terlebih lagi, orang malam itu juga benar-benar bukan aku. Tuan muda, ini semua salahku. Mohon maafkan saya kali ini. Kirim dia ke asrama pelayan. Ya. Yu Chen, dengarkan penjelasanku. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku hanya takut jika kau tahu bahwa aku memiliki saudara yang bekerja sebagai pelayan. Kau akan merendahkanku. Saya mengerti. Kembalilah dan beristirahat lebih awal. Aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku. Sihan. Kenapa kau sangat berbeda dari malam itu? Tong Yao. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tuan muda, apa perintah Anda? Kau adalah saudara perempuan Sihan. Tidak perlu memanggilku Tuan Muda. Selain itu, dalam beberapa hari kau pergilah bekerja di Gu Corporation. Tidak perlu menjadi pelayan lagi. The film was translated and narrated Nyonya by muda, M Media. saya baru saja mendengar Tuan muda berkata untuk membiarkan Tong Yao pergi ke Gu Corporation untuk bekerja dalam beberapa hari. Tidak perlu menjadi pelayan lagi. Bagaimana menurutmu tentang ini? Pergi dan panggil Tong Yao keluar untukku. Katakan saja. Aku ingin makan bubur yang dia masak. Baik, Nyonya. Silakan dinikmati, Nyonya muda. Jika tidak ada hal lain, saya akan undur diri. Berhenti. Apa yang kau buru-burukan? Kakak, hanya ada kita berdua di sini. Mari kita mengobrol. Apa yang ingin kau lakukan lagi? Bubur orang kaya ini sungguh lezat. Bahkan air untuk memasak buburnya didatangkan langsung dari luar negeri. Kakak, aku sudah menebak malam itu. Gu Yuchen tidur denganmu. Awalnya kekayaan luar biasa ini adalah milikmu. Sekarang kau hanya bisa melihatku menikmatinya. Apakah kau menyesal? Jangan khawatir. Kekayaan semacam ini terlalu kotor. Aku tidak menginginkannya. Dan aku tidak akan menyesalinya.
aku. Perutku sakit sekali. Nyonya muda, ada apa? Bubur ini beracun. Saya akan segera memanggil dokter untuk Anda. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lari. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Saya akan segera mengirim seseorang untuk mengambil bubur itu guna diperiksa. Jangan khawatir Nyonya muda. Bubur ini pasti akan terbukti mengandung sesuatu. Kau orang yang cerdas. Aku ingat putramu. Ingin menjadi sopir bukan? Biarkan dia mulai besok. Terima kasih Nyonya muda. Bawa Tong Yao masuk. Cepat berlutut, minta maaf pada Nyonya muda. Aku tidak melakukan apapun. Jangan memfitnahku. Aku memfitnahmu. Mengapa kita tidak membiarkan Yu Chen kembali dan melihat bagaimana dia menanganinya? Bagaimana mungkin aku lupa? Yu Chen sedang dalam perjalanan bisnis hari ini. Sepertinya, tugas ini jatuh kepadaku sebagai Nyonya muda di rumah ini untuk menanganimu secara pribadi. Jika kau berani melawan, ibumu yang akan menderita. Sekarang kita bisa berbicara dengan baik. Direktur gue, apakah Anda mengatakan bahwa setelah kembali dari perjalanan bisnis, Anda akan mengatur pekerjaan untuk Tong Yao? Statusnya di keluargaku membuat pekerjaan sebagai pelayan menjadi tidak pantas. Si Han akan merasa canggung melihatnya. Direktur gue, Anda benar-benar perhatian terhadap istri Anda. Apa kau dan ayah ingin datang menemui tunanganku? Tentu saja. Kau adalah satu-satunya pewaris keluargaku. Tunanganmu tentu saja harus kami temui. Ibu, mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Aku sedang bersiap untuk perjalanan bisnis. Kau tiba-tiba memunculkan tunangan di hadapan kami. Mengapa kau tidak memberitahu kami lebih awal? Cukup. Masalah ini sudah selesai. Atur agar direktur Sang pergi menggantikanku. Antar aku pulang. Ya, Bibi Zhang, apakah kita benar-benar tidak perlu menjaga pintu? Bagaimana jika Wang Yao mendapat masalah? Jika sesuatu benar-benar terjadi, tangani saja dan semuanya akan selesai. Saat ini, Nyonya muda adalah orang terpenting di rumah ini. Selama Tuan muda tidak mengetahuinya, maka tahukah kau apa yang paling ku benci darimu? Kemunafikanmu. Kau jelas cemburu karena aku hidup berkecukupan, namun di satu sisi, kau berpura-pura tidak peduli. Dan di sisi lain, diam-diam, merayu Yu Chen. The film was Melihat translated wajahmu, and membuatku muak. narrated by M Media. Pria kotor seperti Gu Yu Chen, yang melanggar orang lain. Hanya kau yang peduli padanya. Mengapa kau berpura-pura mulia? Jika kau tidak peduli, apakah kau masih akan bekerja di Gu Corporation? Bukankah kau hanya mencoba merayu Gu Yu Chen? Aku beritahu padamu. Posisi Nyonya Gu hanya bisa menjadi milikku. Bahkan jika kau berhasil naik ranjangnya, kau tetaplah wanita simpanan yang memalukan. Aku tidak akan repot-repot merayunya. Dia adalah orang yang secara aktif meminta agar aku bekerja di Gold Corporation. Jika bukan karena biaya pengobatan ibu, aku tidak akan mau tinggal bersama kalian semua. Baiklah. Kalau begitu, buktikan padaku. Buktikan bahwa kau sama sekali tidak tertarik pada Gu Yu Chen. Selama kau bersedia menyayat wajahmu sendiri dengan pisau, aku berjanji, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Kau gila. Tidak sanggup melakukannya bukan? Aku akan membantumu. Si Han, apa yang kau lakukan? Dia adalah kakak perempuanmu. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti itu? Aku benar-benar tidak menyangka kau orang seperti ini. Gu Yu Chen, sebenarnya ada di pihakku. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Yu Chen, biarkan aku menjelaskan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku pikir, aku telah diracuni. Itulah sebabnya aku sangat kacau dan ingin memberinya pelajaran. Diracuni? Aku baru saja memakan buburnya. Perutku sangat sakit. Aku tidak buta.
Cara kau menatap tadi tidak terlihat seperti sakit perut. Sihan, aku sudah mendaftarkan sebuah rumah atas namamu. Aku akan tinggal di sana sementara. Tenang saja. Dokter sudah mengakui bahwa Bidishang menyuapnya untuk membuat laporan palsu, berniat menjebak Tong Yao karena meracuni Nyonya Muda. Dilihat dari sudut pandang ini, Nyonya Muda mungkin sudah menyadarinya sebelumnya. Bagaimana bisa Sihan menjadi seperti ini? Dia jelas sangat polos malam itu. Perjamuan malam ini. Kau atur agar Tong Yao hadir bersamaku. Setelah perjamuan, aku ingin berbicara baik-baik dengannya. Ya, Ibu, Yu Chen mengusirku dari keluargaku sekarang. Apa yang akan kita lakukan jika kita diusir dari keluargaku? Dan sekarang dia semakin melindungi Tong Yao itu. Bagaimana jika dia mengetahui kebenarannya? Oke. Mari kita lakukan dengan cara itu. Apa maksudmu dengan kebenaran? Tentang kemarin, aku sudah menemukan kebenarannya. Aku meminta maaf kepadamu atas nama Sihan. Tidak apa-apa. Gu Yu Chen orang seperti itu. Sebenarnya mau meminta maaf. Ada yang tidak beres. Kenapa tidak ada lampu jalan di jalan ini? Jangan takut. Orang-orang ini mengincarku. Aku tidak akan membiarkan mereka mempersulitmu. Direktur gue. Nyonya gue mohon keluar dari mobil. Orang yang ingin kalian tangkap adalah aku. The film was Biarkan mereka pergi. translated Kau yang and bermarga gue. narrated by Aku M beritahu Media. kau. Kau tidak punya pilihan sekarang. Tangkap mereka. Lepaskan direktur gu kami. Saya sudah menelepon polisi. Menelepon polisi. Kau berani menelepon polisi. Tangkap dia. Beri dia pelajaran. Kau yang bermarga gue. Jika kau tidak ingin, wanita berikutnya yang mati adalah dia, maka ikutlah denganku dengan patuh. Bawa mereka pergi. Akting yang tidak buruk. Semuanya jujurlah. Jangan khawatir. Anak buahku pasti akan mencariku sekarang. Aku pasti akan mengeluarkanmu dari sini. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Jika sesuatu terjadi padaku, apa yang akan terjadi pada ibu? Jika bukan karena kau yang bersikeras menikahi Tong Zihan, aku tidak akan mengalami hal seperti ini. Aku minta maaf. Aku pasti akan menebusnya padamu. Sama seperti bertanggung jawab atas Sihan. Bertanggung jawab? Mengapa kau berkata begitu? Malam itu tanggal 18, aku diracuni. Aku tidak punya pilihan selain mengambil kesucian Sihan. Aku tahu. Bagi seorang gadis, apa artinya itu? Oleh karena itu,
Aku akan bertanggung jawab padanya sampai akhir. Selama Zihan tidak mengecewakanku. Selama sisa hidupnya, dia akan menjadi istri Gu Yuchen. Jadi begitu rupanya. Jadi dia diracuni malam itu. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Karena sudah begini keadaannya. Lalu haruskah aku dan Gu Yuchen mengaku jujur? Agar dia tidak tertipu oleh Tang Zihan. Anak buahku sudah di sini. Bersiaplah dengan cepat. Berhenti bicara, ikutlah denganku. Cari mati. Tong Yao. Selamatkan Tong Yao. Ibu, Tong Yao menyelamatkan Gu Yuchen. Rencana harus segera dimulai. Di mana ini? Kau berada di rumah sakit. Kau akhirnya sadar. Mengapa tahu ada di sini? Direktur Gu telah menjagamu sepanjang malam. Itu sudah menjadi tugasku. Direktur Gu, pesawat wanita tua itu akan segera tiba. Apakah Anda ingin menjemputnya? Ibuku akan kembali kah? Aku akan kembali untuk menjemputnya. Rumah sakit di sini. Aku sudah mengatur semuanya. Beristirahatlah dengan baik. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Terima kasih. The film was translated and narrated by M Media. Jadi Gu Yuchen bukan orang seperti yang kupikirkan. Tapi meskipun aku mengatakan yang sebenarnya, apakah dia pasti akan percaya padaku? Xiao Ronghua. Halo, Tong Yao. Ibumu sedang sekarat. Cepat kembali. Aku sudah membuka jalan untukmu. Sisanya tergantung pada kemampuanmu. Jangan khawatir. Setelah hari ini, Tong Yao akan menjadi wanitaku. Di mana ibu? Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan ibumu? Bisakah dia bertahan? Sekarang semua tergantung padamu. Apa maksudmu? Uang kecil yang kau hasilkan hanyalah tidak cukup untuk membeli obat ibumu. Jika kau ingin menyelamatkan nyawanya, bawa uang. Berhenti menggunakan ibu untuk memeras aku. Tidak mau membelikan obat untuknya. Baiklah, di mana dia? Aku akan segera membawanya pergi. Kau bajingan. Sayapmu sudah mengeras. Kau berani menantangku. Ingin membawa ibumu pergi. Kalau begitu bayar kembali semua uangnya yang dihabiskan untuk kalian berdua selama 10 tahun terakhir. Semuanya. Kau. Xiao Yao. Kenapa kau berdebat dengan Bibi? Bibi Xiao, aku mendengar semuanya tadi. Jangan khawatir, aku akan membayar biaya pengobatan Ibu Xiao Yao. Anggap saja itu uang maharku untukmu. Kau menjebakku. Aku tidak akan pernah setuju kau menikahi wanita itu. Jangan lupa, kau memiliki pertunangan. Lepaskan aku tidak mau menikah dengannya. Apakah kau menikah atau tidak itu bukan urusanmu. Ibu, mereka memukulmu. Aku baik-baik saja, Xiao Yao. Kau sama sekali tidak boleh mendengarkan mereka.
Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kami belum cukup memukulmu? Jangan berani-berani memukul ibu. Jika kau tidak ingin ibumu dipukuli, maka malam ini sebaiknya kau dengan patuh melakukan hubungan suami istri denganku. Jika tidak, aku akan memukulinya sampai mati. Ibu. Aku pasti akan melindungimu. Tunggu saja dengan patuh untuk malam pertama. Satu-satunya pilihanku sekarang adalah mencari Gu Yuchen dan mengatakan yang sebenarnya. Ibu. Tidak peduli apapun, aku harus menikahinya. Tong Sihan. Rumah sakit mana? Yuchen, kau sungguh baik hati. Kau tahu aku sakit dan bergegas ke rumah sakit untuk menemuiku. Itu sudah seharusnya aku lakukan. Ayo pergi, aku akan mengantarmu kembali. Yuchen, aku tiba-tiba sangat merindukan ibuku. Bisakah kau menemaniku pulang untuk berkunjung? Itu juga bisa. Kebetulan aku perlu menemui orang tuamu. Tong Yao, lihat dirimu sekarang. Wajah apa lagi yang kau punya untuk bersaing denganku? Jawab Gu Yuchen. Cepat angkat teleponnya. The film Apa was sayangku cemas? translated and narrated by M Media. Kakak ada di sini. Liu Minghit, jangan mendekat. Ini ilegal. Ilegal. Direktur Gu, tolong aku. Apa yang sedang terjadi di sini? Mereka bersekongkol untuk mencelakaiku. Anak ini, omong kosong apa yang dia bicarakan? Dia kembali untuk menemui tunangannya. Mereka mungkin bertengkar dan dia bicara karena marah. Aku bicara omong kosong. Kalianlah yang bicara omong kosong. Kalian memaksaku menikah dengan Liu Minghit. Bukankah itu hanya karena kau ingin mempertahankan kekayaan dan kejayaan Tong Zihan? Berhenti bermimpi. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Orang malam itu adalah aku, bukan Tong Zihan sama sekali. Apakah kau gila? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Yuchen, kau sama sekali tidak boleh mempercayai kata-katanya. Dia jelas memiliki niat jahat. Tong Yao. Xiao atau yang kau lakukan di sini? Cepat kembali ke dalam bersamaku. Aku tadi hanya terlalu tidak sabar. Jangan marah padaku. Karena semua orang ada di sini, maka aku harus bertanya secara langsung. Karena kau bersikeras itu adalah kau, maka kau seharusnya tahu. Cincin di jarimu. Jam berapa itu dipasangkan? Aku tiba-tiba merasa tidak enak badan. Mari kita kembali dulu. Kau jawab pertanyaannya dulu. Bicaralah. Aku, Tong Zihan. Jadi kau adalah seorang penipu.
Aku awalnya ingin memenuhi impianmu untuk menikah dengan keluarga kaya. Tapi kalian semua menolak melepaskanku. Xiao Yao, kami salah kali ini. Mengingat 20 tahun ini, membesarkanmu. Tolong lepaskan kami. Bahkan jika aku ayahmu, memohon padamu. Ayah? Apakah kau pantas menjadi ayahku? Saat aku kecil ibu dan aku hanya menjadi sangsat tinju. Kau memukuli kami sampai setengah mati setiap hari. Kemudian, kau berhubungan dengannya. Memaksa ibuku yang sakit parah untuk menceraikanmu. Kau bahkan mengusirnya untuk tinggal di rumah rusak sebelah. Demi mempertahankan kekayaan dan kejayaan putrimu, kau bahkan sampai menggunakan nyawa ibuku untuk mengancamku. Kau sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Jangan khawatir. Semua yang mereka lakukan padamu, aku akan membuat mereka membayarnya 100 kali lipat. The film was translated and narrated Kakek aku by akan M segera Media. sampai di kediaman keluarga Ton. Kali ini aku pasti akan menemukan Bibi dan membawanya kembali padamu. Aku pasti sudah kerasukan. Sampai melepaskan pacar sekaya itu. Aku datang untuk membantumu menangani Tong Yao. Sekarang semuanya hancur. Masa depanku benar-benar hancur. Ibu. Ibu. Ibumu akan baik-baik saja. Aku akan menemanimu beristirahat. Seseorang cepat. Bagaimana kondisinya? Tidak ada bahaya serius. Pingsan itu terutama karena dia pernah terluka sebelumnya, ditambah dengan fakta bahwa emosinya mengalami rangsangan hebat. Juga ada satu masalah lagi. Pasien sedang hamil. Tapi sudah berapa lama dia hamil? Memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Aku pingsan lagi. Dokter bilang kau sekarang terlalu lemah. Kau perlu beristirahat dengan baik. Jika tidak, bayi kita tidak akan nyaman. Bayi apa? Kau hamil. Setelah kau keluar dari rumah sakit, aku akan membawamu menemui orang tuaku. Ayo kita menikah. Menikah? Gue Hichin hanya ingin bertanggung jawab atas malam itu. Sebenarnya siapa yang dia nikahi? Apakah aku atau Tong Zihan? Itu sama saja baginya. Apakah pernikahan tanpa cinta seperti ini benar-benar yang aku inginkan? Apakah laporan tes sudah keluar? Sudah keluar. Kau hamil. Sudah lebih dari 2 bulan. Bagaimana mungkin? Mereka pasti melakukan kesalahan dalam pemeriksaan. Aku ingin memeriksa ulang. Orang yang memeriksamu, dokter kandungan itu. Tidak ada yang lebih berwenang darinya. Apa maksudmu? The film was Tapi malam translated itu, and jelas, narrated by adalah M kali Media. pertamaku.
Bagaimana mungkin aku hamil lebih dari 2 bulan? Gugurkan saja anaknya. Aku bisa menangani masalah ini. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi dan tetap bertanggung jawab atas dirimu. Guya Chen. Mengapa kau berpikir kau lebih penting daripada anakku? Pada akhirnya, kau memang tidak percaya padaku. Dan kau tidak percaya bahwa aku hamil anakmu. Kau bahkan meragukan malam itu. Apakah itu aku atau bukan? Benar. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Tenanglah. Aku akan menemuimu besok. Direktur Gui Nyonya Muda sedang menjadi tren di pencarian teratas. Ayah Nyonya menerima wawancara wartawan tadi malam dan mengatakan bahwa setelah Nyonya menikah ke keluarga kaya, dia mengabaikannya sepenuhnya dan ingin mengusir mereka dari Xiachen. Ini pasti. Ini perbuatan Tong Sihan. Tapi kita tidak punya bukti sekarang, jadi kita tidak punya cara untuk melawan. Tuan muda ini buruk, ayah Nyonya, membawa wartawan dan memblokir pintu masuk. Nyonya tua juga tidak ada di rumah. Lindungi Nyonya Muda dengan baik. Aku akan segera kembali. Jika aku tidak bisa menghancurkan ibumu, aku akan menghancurkanmu. Tong Yao, kulihat reputasimu sudah hancur. Bagaimana kau akan bertahan di kalangan sosialita sekarang? Nyonya Gu, ayah Anda mengatakan bahwa Anda setelah menikah ke keluarga kaya memutuskan hubungan dengan keluarga Anda. Apakah ini benar? Itu benar. Nyonya Gu, Anda boleh makan apapun yang Anda inginkan, tapi Anda tidak boleh berbicara sembarangan. Jika ayah kandungmu memukulmu sampai setengah mati sejak kecil, memukul ibumu sampai dia sakit parah, dan juga menemukan wanita simpanan, membiarkan wanita simpanan dan putri simpanan itu mempermalukanmu dan menjebakmu. Apakah kau masih bersedia mengakui orang seperti itu sebagai ayahmu? Xiao Yao, bagaimana bisa kau berbicara tentang ayahmu seperti itu? Perceraian itu diprakarsai oleh ibumu. Dia menderita penyakit mental kambuhan karena takut membebani saya. Tapi selama bertahun-tahun ini, saya telah menghidupinya. Semuanya lihat. Obat untuk ibu Xiao Yao, semuanya dibeli oleh saya. Saya juga membesarkan Xiao Yao sampai dia dewasa. Tapi setelah dia menikah ke keluarga Gu, dia takut saya akan mempermalukannya. Jadi dia mengusir kami dari Xiachen. The film was Tagihan medisnya translated sudah sangat and lama. narrated Fatwa itu by tidak M berbohong. Media. Kau yang membelinya. Jelas kepala desa tua tidak tahan dan mengajukan tunjangan kesejahteraan untuk ibu dan membantuku menuntutmu. Dan kau hanya membayar karena kau tidak punya pilihan. Biaya pengobatan ini, apakah kau membayar 1 sen pun? Tong tua, kau bekerja sangat keras untuk putrimu dan berkorban begitu banyak. Namun dia masih membuat kebohongan. Mencoba membuatmu marah sampai mati. Hidupmu benar-benar menyedihkan. Kata-kata siapa yang benar? Saya rasa Nyonya Gu berbohong. Zaman sekarang gadis muda demi uang. Kebohongan apa yang tidak bisa mereka buat? Sayang sekali kepala desa tua telah meninggal tahun ini. Jadi dia tidak bisa bersaksi untukku. Direktur Gu sudah kembali. Direktur Gu kembali. Aku kembali. Serahkan padaku. Awalnya aku tidak berniat berurusan denganmu secepat ini. Tapi kalian berdua malah muncul sendiri.
Direktur Gu. Apa yang dikatakan Tong tua itu benar semua. Kau tidak bisa hanya percaya pada Tong Yao saja. Semuanya. Ini adalah putusan pengadilan. Dan kesaksian penduduk desa. Banyak orang telah mengonfirmasi bahwa Tong Shiqiang dan Xiao Ronghua telah lama melakukan perilaku kasar terhadap nyonya muda kita. Terlebih lagi pengadilan memutuskan bahwa Tong Shiqiang harus menjamin pembayaran dukungan bulanan. Ini semua fitnah keji. Dulu kepala desa tua memimpin dalam menindas Jiqiang. Dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Fitnah. Rekaman video putusan tahun itu masih tersimpan. Perlukah aku mengambilnya dan menyebarkannya ke publik? Dokter, bawa saya ke dokter. Saya akan mati. Tunggu. Aku akan membawamu sekarang. Sekarang apa kau mengerti apa yang terjadi? Kami mengerti, kami mengerti. Kami akan segera kembali dan menerbitkan artikel untuk klarifikasi. Kami menjamin akan memulihkan nama baik nyonya. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang untuk beristirahat. Aku ingin masuk dan melihat ibu. Ibu. Kapan tepatnya kau akhirnya akan bangun? Terkadang, aku benar-benar merasa sangat tidak berdaya. Hari ini ayah hanya untuk membantu Tong Zihan melampiaskan amarahnya. Benar-benar melontarkan fitnah keji seperti itu. Apakah Tong Zihan yang memintanya untuk membunuhku, dan dia masih mau melakukannya? Mengapa sejak kecil dia selalu begitu membenciku? Aku juga putrinya. Ibu. Cepatlah bangun ya. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Xiao Yao. Jangan sedih. Ibu. Ibu, The film was kau sudah sadar. translated and narrated by M Tong Media. Jiqiang. Bukan ayah kandungmu. Ayah kandung. Ibu. Ibu. Pasien pasti telah mengalami stimulasi yang intens, yang mengakibatkan momen kejernihan sementara. Namun kondisinya telah membaik. Saya yakin dia akan segera bisa benar-benar sadar. Terima kasih dokter. Ibu akhirnya membaik. Xiao Yao. Tunggu sampai ibumu benar-benar sadar. Lalu bawa dia ke keluarga Yi bersamaku. Pergi ke keluarga Ye. Mengapa? Tong Zihan adalah putri kandung Xiao Ronghua. Kan? Benar. Lalu bagaimana bisa Tong Zihan tiba-tiba menjadi sepupu keluarga Yi? Aku menyelidiki Xiao Ronghua. Dia sama sekali tidak punya hubungan dengan keluarga Yi. Sebaliknya justru ibumu. Latar belakang keluarganya benar-benar kosong. Apa maksudmu? Aku curiga. Ibumu adalah putri kecil keluarga Yi yang hilang. Maksudmu marga ibuku bukan Wang. Marga beliau adalah Ye. Gadis kecil keluarga Yi pernah mengalami guncangan hebat. Dia sudah tidak stabil secara mental sebelum menghilang. Jadi, dia melupakan nama belakangnya sendiri. Sangat mungkin juga
Ibu telah menjalani hidup yang sangat sulit. Jika kita bisa menemukan keluarga kandungnya, beliau pasti akan bahagia. Direktur Gu gawat. Saham Gu Corporation anjlok. Seseorang sedang melakukan short selling pada kita. Ya, terlebih lagi saat ini. Dana Group, semuanya terikat dalam proyek 100 juta. Grup hanya bisa menginvestasikan modal yang sangat sedikit di pasar saham. Ini benar-benar terlalu lemah untuk menahan serangan. Sudahkah kau mencari tahu siapa yang melakukan short selling pada kita? Identitas orang ini sangat misterius. Kami sama sekali tidak bisa menemukannya. Mungkinkah ada hubungannya dengan paman keduamu? Setelah penculikan terakhir, aku memutus pendanaan paman keduaku lagi. Itu tidak mungkin dia. Pasti orang lain. Pria tua ini, mengapa dia terlihat begitu familiar? Masuk. Apakah aku mengganggu kalian berdua? Bagaimana bisa kau? Kenapa kau datang? Ini adalah sup herbal kesehatan yang baru saja kupelajari cara membuatnya. Aku ingin kau mencobanya selagi hangat. Jadi aku membawanya kemari. Apakah enak? Tidak apa-apa. Benarkah? Kalau begitu minumlah lagi. Direktur gue, bagaimana Anda masih bisa berminat untuk bermesraan di sini? Pasar saham perusahaan menderita kerugian yang sangat parah. Tidakkah Anda berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana memberi kami para pemegang saham penjelasan? The film Grup was sebesar Gu translated Corporation. and narrated Badai by apa yang belum pernah M-Media. kita lalui? Aku akan bernegosiasi dengan para mitra untuk sementara mengalihkan beberapa dana, dan itu akan sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Mentransfer dana. Apa kau sedang bermimpi dalam pelukan hangat? Mitra utama perusahaan. Beberapa mitra utama perusahaan telah bersama-sama mengeluarkan pernyataan. Jika Gu Corporation berani mentransfer dana, mereka akan menuntut atas pelanggaran kontrak. Ini adalah serangan dari berbagai sisi untuk menjatuhkan Gu Corporation. Direktur gue, siapa sebenarnya yang telah Anda sakiti? Orang macam apa? Nomor asing. Direktur gue, Anda sudah melihat kekacauan pasar saham, dan pernyataan kerjasama itu bukan. Sejujurnya, saya adalah dalang dari peristiwa ini. Siapa kau? Kenapa? Tujuan saya sederhana. Anda setuju dengan satu syarat saya, dan saya bisa segera berhenti. Bicara. Nikahi putri saya, Tong Zihan. Siapa kau? Bagaimana mungkin Tong Zihan adalah putrimu? Ayah kandungnya adalah Tong Shiqiang. Saya tahu Tong Shiqiang. Dia adalah ayah angkat Zihan. Tidak, Apakah itu benar atau tidak itu bukan urusanmu. Kau adalah wanita Gu Yuchen. Saat ini bukan. Saya sarankan, jangan merebut posisi itu. Pergilah dengan cepat. kau. Sepertinya cara terbaik saat ini adalah membuat Nyonya Gu segera mengosongkan posisinya. Direktur gue, Anda tidak boleh goyah oleh kasih sayang pribadi. Ratusan ribu orang masih bergantung pada Gu Corporation untuk mencari nafkah. Jangan khawatir. Masalah ini pasti akan kuselesaikan dengan cepat. Aku akan meminta sopir mengantarmu pulang. Beristirahatlah lebih awal juga. Jangan beritahu ibuku. Jangan khawatir. Aku tidak akan membuatmu dalam masalah. Terima kasih ayah karena sudah membelaku. Bukan apa-apa, kau dan ibumu
telah terlalu banyak menderita. Ini hanyalah caraku untuk menebus kesalahan. Mulai sekarang apapun yang kau inginkan, bahkan bulan di langit, akan kupetik untukmu. Tong Yao. Memaksa Gu Yuchen hanyalah bagian dari rencanaku. Tunggu saja sampai aku menghancurkanmu. Xiao Yao, apakah kau menginginkan Leontin Giok ibumu? Kembalikan Liontin Giok ibuku segera. Mengembalikannya padamu, tentu saja bisa. Tapi kau harus membiarkanku melihat ketulusanmu. Bukankah kau hanya menginginkan uang? Berapa banyak yang kau inginkan? Baiklah, nadamu cukup keras. Demi hubungan masa lalu kita, aku tidak akan meminta terlalu banyak darimu. 5 juta? Dalam 1 jam. Kirimkan ke lokasi yang aku tentukan. Baiklah. Tidak masalah. Baiklah. Kalau begitu naik taksi dan datanglah sendiri, jika kau berani menelepon polisi, atau membawa orang lain. Aku akan segera menghancurkan Leontin Giok ini. Yuchen berkata bahwa keluarga Ye membawa Tam Sihan kembali. Justru karena Leontin Giok ibu. Su Shilin juga, karena hal ini, percaya bahwa Tong Zihan adalah putri kandungnya. Aku harus mendapatkan Leontin Giok itu kembali. Suamiku, Liu Mingyi memintaku mengambil 5 juta untuk ditukar dengan Leontin Giok itu. Aku sedang bergegas sekarang. Datanglah ke lokasi yang kukirimkan untuk menemuiku. Jangan konyol, kau tidak diizinkan pergi. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Selama aku bisa mendapatkan Leontin Giok itu kembali, aku bisa mengakui Su Shilin, dan The film krisis was di Gold Corporation translated akan and teratasi. narrated by M Halo. Media. Sopir, pergilah ke Hotel Hyatt. Siapkan mobil segera. Bawa semua pengawal. Pergi ke Hotel Hyatt. Ya, Gu Yuchen seharusnya sudah dalam perjalanan. Cepat. Liu Mingyi tidak sedang menjebakku kan? Tong Yao, aku akhirnya menemukanmu. Bibi Sang. Bibi Sang, mari kita bicarakan ini dengan tenang. Ada pengawasan di sini. Apa yang kau lakukan itu ilegal. Kau membuatku kehilangan pekerjaanku. Hari ini aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Bibi Sang. Bibi Sang, tenanglah sedikit. Nyonya Gu, aku mohon padamu. Biarkan aku pergi. Nyonya Gu, kau membunuh seseorang. Membungkam dengan nyawa. Aku tidak menyangka Nyonya Gu begitu kejam. Dia langsung menikam wanita tua ini sampai mati. Benar sekali. Sebelum wanita tua itu meninggal, dia masih memohon kepada Nyonya Gu untuk mengampuninya. Direktur gue, prosedur penjaminan untuk Nyonya telah selesai. Sistem pengawasan hotel rusak. Bukti dan opini publik sangat tidak menguntungkan bagi Nyonya. Terlebih lagi, terpengaruh oleh insiden ini. Saham kali ini sudah mencapai batas bawah harian. Temukan Liu Mingyi dan bawa dia padaku. Ya,
Gu Yuchen, aku punya bukti yang bisa membuktikan bahwa Tong Yao tidak bersalah. Tapi kau tahu syaratku. Apa itu? Kau sedang bermimpi. Aku merasa mual hanya dengan melihatmu. Jangan bicara terlalu cepat. Kau juga tidak ingin menjadi gelandangan kan? Anakmu lahir dari rahim seorang pembunuh bukan? Yuchen, Bibi Xiang tidak dibunuh olehku. Itu benar-benar bukan aku. Aku minta maaf. Yuchen, aku hanya ingin membantumu. Aku tidak menyangka akan menyeretmu lagi. Tidak apa-apa. Suamimu ada di sini. Aku pasti akan memulihkan nama baikmu. Tunangan Gu Corporation dicurigai melakukan pembunuhan. Saham Gu Corporation anjlok. Aku mencelakai Gu Yuchen. The film Aku was adalah korban yang translated sebenarnya. and narrated by M Tapi di Media. mata dunia, aku telah menjadi pembunuhnya. Apa yang terjadi dengan pencarian tren itu? Segera hapus. Kami sudah mengeluarkan uang untuk meredamnya, tapi popularitasnya justru meningkat bukannya turun. Sepertinya ada dalang di baliknya. Siapa yang mungkin melakukannya? Paman kedua. Tong Xihan. Atau Su Xiling. Berhenti menebak-nebak. Mari kita batalkan pertunangan kita. Mustahil. Dengar. Aku sama sekali tidak akan membatalkan pertunangan denganmu. Aku pasti akan mencari cara untuk membersihkan namamu. Sistem pengawasan hotel rusak secara misterius. Liu Ming dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Bagaimana lagi aku bisa mendapatkan kembali kesucianku? Aku ingin membuktikan identitasku. Tapi aku tidak memiliki liontin giok itu, keluarga Ye, dan Su Xilin, dan dia menolak menemuiku. Aku tidak ingin membebanimu. Anak ini. Aku akan melahirkannya. Jangan beritahu dia. Aku adalah ibunya. Aku hanya memintamu satu hal. Dan itu adalah menyelamatkan ibuku. Gu Yuchen. Kau hanya menikahiku karena tanggung jawab. Sekarang saatnya untuk mengakhirinya. Siapa yang memberitahumu itu? Aku hanya melakukannya karena tanggung jawab. Lalu, karena apa? Karena aku mencintaimu. Xiao Yao yang konyol. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali melihatmu. Aku jatuh cinta padamu. Sejak malam itu, hatiku sudah terikat padamu. Jadi, bahkan jika aku bertemu dan salah mengenali Tong Xihan, aku tidak pernah menyentuhnya. Karena aroma tubuhnya, perilakunya, kesukaannya semuanya berbeda darimu. Orang yang ingin kunikahi selalu adalah kau dari awal sampai akhir. Kau tahu itu. Saat aku melihat tanganmu berlumuran darah, jantungku hampir berhenti. Aku tidak peduli tentang apapun. Selama kau berada di sisiku. Sampai kita menua bersama. Tapi kita
Apakah masih ada kesempatan? Ya. Aku sudah memikirkan caranya. Tapi, kita harus memastikan dulu, apakah Tong Xian benar-benar memiliki bukti di tangannya. Apakah benar ada bukti? Sudah lihat dengan jelas. Kejadian hari itu, aku merekam semuanya. Sekarang video ini adalah satu-satunya kesempatan Tong Yu untuk membersihkan namanya. The film was Jika kau tidak translated menyetujui and permintaanku, narrated by M Media. aku akan menghapusnya sekarang juga. Oke. Aku akan mendaftarkan pernikahan kita besok. Kalau begitu sampai jumpa besok, di bawah kantor perusahaanmu, menunggumu di tempat parkir. Bagaimana? Apakah dia benar-benar punya bukti? Ayo pergi ke rumah sakit. Ye Shili seharusnya sudah tiba. Kau. Benar-benar bibi kecilku. Apakah kau yakin? Tidak perlu tes darah. Ini adalah tanda unik bibiku. Tidak mungkin salah. Tapi, bukankah bibi sudah meninggal? Bagaimana kau menemukannya? Ibuku sama sekali tidak meninggal. Itu adalah Tong Zihan yang menyebarkan rumor untuk meniru identitasnya. Jadi, Tong Zihan adalah palsu. Kau adalah sepupuku yang asli. Cucu perempuan keluarga Ye. Biar ku beritahu apa yang terjadi. Sepupu. Kenapa kau terlambat sekali? Bukankah kau masih menginginkan bukti itu? Aku ingin kau bertemu seseorang. Tong Zihan. Beraninya kau menyamar sebagai putriku dan membohongiku bahwa Yungsu sudah mati. Bawa ponselnya ke sini. Ayo pergi. Kita akan pergi ke kantor polisi. Hari ini adalah hari tunangan Direktur Gu. Sidang pertama. Mereka bahkan tidak pergi. Saya khawatir keluarga Gu mengajukan sidang tertutup bukan. Bagaimanapun menurut sumber terpercaya telah terungkap. Direktur Gu ada di perusahaan hari ini. Kita tunggu saja di sini. Dan kita bisa mendapatkan berita eksklusif. Cepat lihat beritanya. Nyonya Gu telah dibebaskan dari tuntutan. Ternyata itu adalah wanita tua itu yang pertama kali menyerang Nyonya Gu, lalu bunuh diri. Ya Tuhan, kebencian apa dendam apa, sampai menggunakan nyawanya sendiri untuk menjebak orang. Itu adalah Tong Zihan. Dia mengancam wanita tua itu menggunakan putranya. Memaksanya untuk menjebak Nyonya Gue. Cepat kembali dan terbitkan artikel untuk mengejar trafik. Sekarang, aku akhirnya tidak bersalah. Anakku, ini semua salahku. Aku membantu dan mendukung kejahatan. Tidak apa-apa. Mereka semua telah menerima balasan mereka. Mengenai diriku, aku adalah putri tertua. Mengenai diriku, aku adalah nyonya kaya raya. Kalian semua harus berlutut di hadapanku. Liu Mingye dijual ke Myanmar oleh kasino. Zhang Qiang juga masuk penjara. Semua ini adalah ganjaran yang setimpal bagi mereka. Direktur Gue. Laporan penilaian. Laporan tes DNA sudah keluar. Kau dan Paman Su
Memang benar ayah dan anak kandung. Ayah, Para tamu yang terhormat. Selanjutnya, sambutlah pengantin wanita kita yang cantik untuk memasuki ruangan. akhirnya aku melihat Xiao Yao. Menemukan kebahagiaannya sendiri. The film was translated Bibi, and narrated by Sepupuku M telah Media. menemukan kebahagiaannya. Kau juga telah menemukan kebahagiaan MI. Keberuntunganmu masih menantimu. Benarkan paman? Ya. Di masa depan pernikahan kita akan jauh lebih megah daripada pernikahan putri kita. Tong Yao. Maukah kau menikah denganku? Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk menyayangimu dan menemanimu. Aku bersedia.